Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pelajaran PPKN. Selamat, kalian sudah menyelesaikan semester 1 dan sekarang memasuki semester 2. Semester penentuan bagi kalian untuk kelulusan. Oleh karena itu kalian harus tetap semangat dalam belajar sehingga bisa menyelesaikan pendidikan di SMA ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk materi yang pertama di semester ini adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini akan saya sajikan menjadi beberapa bagian. Jadi untuk pertemuan sekarang ini merupakan bagian yang pertama. Karena ini merupakan pertemuan yang pertama, maka akan saya sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Seperti biasa untuk di PPKN ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar sikap spiritual, yaitu menyikapi pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sikap sosialnya, yaitu bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk KD pengetahuannya, yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan keterampilan, yaitu mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah 4 kompetensi dasar untuk materi yang pertama. Untuk peta materi dan pembelajaran ini kalian bisa simak di bagian berikut. Jadi materi pengaruh kemajuan iptek ini dibagi menjadi 3 sub materi, yaitu ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif, dan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dari bagian tersebut bisa diringkas materi pokoknya secara garis besar ini menjadi 2. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Di sini ada 2 hal, yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek dan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, untuk mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan, kita bisa melihat iptek-iptek apa saja yang mengalami kemajuan. Sebetulnya hampir semua iptek mengalami kemajuan, tapi yang sangat berpengaruh untuk masa sekarang itu ada 2 hal. Yang pertama adalah iptek dalam bidang informasi dan komunikasi. Ini sangat luar biasa perkembangannya. Yang kedua dalam bidang transportasi. Dari 2 hal inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan era globalisasi. Seperti yang sekarang kita nikmati, dari informasi kita sangat mudah sekali mencari informasi, tinggal mainkan jari jemari di HP kita, maka informasi apapun yang kita inginkan maka akan kita dapat atau kita peroleh. Untuk berkomunikasi juga sama, kita hanya butuh 1 alat, kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam moda. Transportasi ini jelas, dengan kemajuan transportasi itu bisa mempercepat waktu dan memperpendek jarak tempuh kita. Kalau dulu kemanapun orang pergi harus jalan kaki, sekarang kita tinggal milih mau
model transportasi seperti apa, darat, laut, atau udara sudah tersedia. Itu kemajuan iptek yang sangat berpengaruh untuk masa sekarang. Yang akan kita bicarakan pada pertemuan pertama ini yaitu pengaruh positif kemajuan iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Aspek politik ini antara lain kemajuan iptek melahirkan keterbukaan sehingga pemerintahan, birokrasi sekarang dituntut untuk transparansi atau terbukaan. Yang kedua, kebebasan. Ruang publik sekarang diberi kebebasan, ya, masyarakat diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, untuk menyampaikan pendapat baik secara tertulis ataupun secara lisan. Apalagi hal itu diajamin dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, pengaruh positif dalam bidang politik yaitu demokrasi. Dan demokrasi untuk saat sekarang dianggap model pemerintahan yang paling ideal di dunia. Aspek yang kedua yaitu ekonomi. Pengaruh positifnya antara lain makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Jelas dengan banyaknya investor asing ini mendorong kemajuan di bidang ekonomi. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk dalam negeri. Oleh karena itu kita dituntut untuk meningkatkan kualitas produksi kita sehingga bisa bersaing, sehingga nanti punya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan produk dari negara lain. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, sehingga pemanfaatan teknologi ini jelas salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Jadi dengan banyaknya investor asing, maka akan terbuka lapangan-lapangan pekerjaan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja, ya. Dan pada akhirnya juga nanti akan meningkatkan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi ketika masyarakatnya sudah bekerja dan sudah memenuhi standar, itu jelas akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan terus bisa dilaksanakan, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kriminalitas. Itulah aspek dalam aspek ekonomi. Aspek sosial budaya, pengaruh iptek terhadap aspek sosial budaya antara lain mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi. Seperti di awal tadi saya sampaikan, kita bisa memilih moda komunikasi dan memilih sumber informasi dari manapun, cukup dengan satu alat yang disebut dengan handphone atau smartphone. Kita bisa mendapatkan informasi apapun dan bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang kedua yang perlu kita pahami, bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena di Indonesia itu selalu terkenal misalnya dengan jam karetnya tidak tepat waktu dan kurang disiplin, kurang tertib. Dengan adanya kemajuan iptek sehingga kita bisa melihat informasi dari luar negeri, kita bisa melihat etos kerja dari negara asing yang tinggi dan kita terapkan di Indonesia. Yang berikutnya yaitu dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang
ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara dan tidak terlibat secara langsung dalam dunia politik dan hak-hak sipil. Itulah materi yang pertama pada pertemuan ini, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.